Jauh sebelum kapal-kapal kecil Eropa sampai ke Nusantara, di Tiongkok kuno ada sebuah kota terapung raksasa yang udah menguasai samudra. Satu kapal yang ukurannya 4 kali lebih besar dari kapal yang membawa Christopher Columbus menemukan Amerika. Muncul di cakrawala pantai Jawa dengan membawa puluhan ribu prajurit. Jadi, kenapa dunia seolah lupa kalau pernah ada raksasa dari timur yang udah menemukan dunia jauh sebelum bangsa barat? Kenapa Tiongkok yang punya teknologi gila kayak gini justru mendadak berhenti dan membakar armadanya sendiri? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kisah ini dimulai di pegunungan Yunan sekitar tahun 1371. Zheng He lahir dengan nama Ma He dari keluarga muslim suku Hui. Nama Ma sendiri adalah singkatan khas Tiongkok untuk Muhammad. Keluarganya bukan orang sembarangan. Ayah dan kakeknya adalah pemegang gelar haji, yang artinya mereka sudah pernah menempuh perjalanan jauh ke Mekah. Sejak kecil, Ma He tumbuh dengan cerita-cerita tentang dunia luar yang luas dan menakjubkan. Tapi masa kecil yang tenang itu hancur berantakan saat Ma He baru berumur 11 tahun. Tentara dinasti Ming datang menyerbu Yunan untuk menghabisi sisa-sisa kekuatan Mongol. Ayah Ma He tewas dalam peperangan itu dan Ma He kecil ditangkap sebagai tawanan perang. Ia dikebiri untuk dijadikan kasim atau pelayan istana dan dikirim ke kediaman cuti alias Pangeran Yan yang nanti jadi kaisar legendaris. Bukannya terpuruk, Ma He justru membuktikan kalau dia punya mental baja. Selama bertahun-tahun melayani cuti di perbatasan utara yang keras, Ma He tumbuh menjadi prajurit yang tangguh dan cerdas. Secara fisik, ia digambarkan sebagai pria raksasa yang tingginya mencapai 2 meter lebih dengan suara lantang seperti lonceng. Keberuntungan besar Ma He datang saat terjadi kekacauan politik besar di Tiongkok. Pangeran Cuti melakukan kudeta berdarah yang disebut kampanye Qingnan untuk merebut tahta dari keponakannya sendiri, yaitu Kaisar Tianwen. Ma He berada di garis depan memimpin pasukan Cuti dengan sangat setia dan berani. Begitu Cuti berhasil naik tahta sebagai Kaisar Yongle pada tahun 1402, ia nggak melupakan jasa pelayan setianya. Sang Kaisar menganugerahi Ma He dengan marga kehormatan Zheng karena keberaniannya dalam pertempuran di sebuah tempat bernama Zheng Junpa. Sejak saat itulah, nama Zheng He tercatat dalam sejarah sebagai Kasim Agung sekaligus penasehat terdekat Kaisar yang memegang kendali atas proyek-proyek terbesar kekaisaran termasuk pembangunan armada kapal yang belum pernah ada tandingannya di dunia. Setelah Ma He resmi menyandang nama Zheng He, karirnya jelas nggak berhenti cuma sebagai penjaga istana. Begitu Cuti naik tahta, ia punya obsesi kuat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah pusat moral, politik, dan ekonomi global. Pada tahun 1403, sang kaisar mengeluarkan titah pembangunan armada ekspedisi luar negeri berskala raksasa yang kemudian dikenal sebagai Foreign Expeditionary Armada, yaitu sebuah proyek maritim yang nggak pernah ada tandingannya dalam sejarah waktu itu. Zheng He yang dipilih Kaisar Yongle karena membutuhkan sosok yang gak hanya loyal tanpa syarat, tetapi juga menguasai strategi militer dan memiliki wawasan lintas budaya. Zheng He adalah paket lengkap. Ia berpengalaman dalam urusan militer, memahami ajaran klasik, dan yang paling krusial, latar belakang muslimnya menjadi aset diplomatik yang sangat berharga. Dengan identitasnya itu, Zheng He jauh lebih gampang menjalin komunikasi dan kepercayaan dengan para penguasa Islam di kawasan Samudra Hindia, wilayah yang menjadi target utama ekspedisi. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, negara dimobilisasi secara total. Kaisar ngeluncurin sumber daya industri dalam skala masif, bikin kapal-kapal raksasa di galangan Longjian Nanjing. Di sana bahkan dibuat dry dock raksasa selebar sekitar 60 meter demi menopang pembangunan lambung kapal yang ukurannya nyaris di luar nalar pada zamannya. Armada ini benar-benar lahir dari proyek industri negara yang terorganisir dan terpusat. Zheng He pun gak sekedar diberi kapal, tapi juga wewenang penuh untuk merekrut dan mengelola sekitar 28.000 personel, sebuah kota terapung yang berlayar di lautan. Isinya gak cuma pelaut biasa, melainkan para ahli astronomi untuk navigasi bintang, tabib untuk menjaga kesehatan awak, hingga penerjemah bahasa Arab dan bahasa Asia Tengah, biar diplomasi di negeri asing berjalan dengan mulus. Pada akhirnya, armada Zheng He nggak sekedar alat perjalanan atau perdagangan. Ini adalah instrumen power projection. Kaisar Yongle menempatkan Zheng He sebagai semacam polisi maritim global yang bertugas bikin para raja asing segan, tunduk, dan mengakui kejayaan dinasti Ming melalui sistem upeti. Karena itulah, Zheng He bisa memimpin armada sebesar itu.
Ia adalah CEO pilihan kaisar untuk jalanin proyek mercusuar Tiongkok, sebuah perpaduan antara kekuatan militer sebagai hard power dan pesona diplomasi sebagai soft power di lautan luas. Armada yang dipimpin Cheng He alias Cheng Ho ini benar-benar gila skalanya. Isinya sekitar 300 kapal dengan total 28.000 awak kapal. Gak cuma sekedar alat transportasi, tapi ini adalah manifestasi dari puncak teknologi industri Tiongkok zaman dulu yang belum pernah ada tandingannya di dunia. Bintang utamanya tentu saja Baochuan atau kapal harta. Kapal ini punya 9 tiang layar dan panjangnya bisa mencapai 120 sampai 137 meter, hampir sepanjang lapangan bola. Yang bikin makin geleng-geleng kepala, kapal ini udah pakai teknologi kompartemen lambung kedap air. Artinya kalau lambung kapal terbentur karang dan bocor di satu bagian, air nggak bakal membanjiri seluruh kapal karena tersekat di satu kotak saja. Jadi kapal nggak langsung tenggelam. Teknologi keamanan secanggih ini yang diadopsi secara luas oleh arsitektur kapal barat di abad ke-18 dan ke-19. Logistik armada ini juga diatur secara super spesifik. Mereka punya kapal-kapal dengan peran berbeda layaknya sebuah divisi militer modern. Ada Machuan, yaitu kapal 8 tiang khusus mengangkut kuda kavaleri dan bahan bangunan. Terus Liangchuan, kapal logistik yang isinya stok beras dan makanan kering untuk puluhan ribu orang. Dan water tankers, kapal khusus pengangkut air tawar supaya kru nggak mati dehidrasi dan tetap sehat selama berbulan-bulan di laut lepas. Benar-benar sebuah kota terapung yang memindahkan peradaban Tiongkok ke tengah samudra. Banyak orang mikir kalau Cheng He itu kayak Columbus yang mau eksplorasi atau cari benua baru. Padahal faktanya Cheng He nggak lagi nyari jalan yang nggak dikenal. Tiongkok sebenarnya udah punya peta dan rute dagang ke Samudra Hindia dari zaman dinasti Han dan Song. Lagian, ayah dan kakek Cheng Ho itu pemegang gelar haji, yang artinya keluarga mereka udah tahu banget jalan ke Mekah jauh sebelum kapal-kapal ini dibuat. Jadi, ini bukan misi eksplorasi buta ya. Terus, apakah ini misi dagang? Ternyata nggak misi dagang murni juga. Dalam tatanan sosial Konfusianisme saat itu, pedagang dianggap kelas paling bawah karena dianggap cuma parasit yang ngambil untung dari kerja keras petani. Gak mungkin kaisar ngirim armada resmi ke kaisaran cuma buat urusan receh kayak cari untung pedagang. Apalagi Tiongkok saat itu merasa udah punya segalanya. Sampai-sampai kaisarnya pernah bilang kalau mereka nggak butuh beli barang dari orang barbar. Jadi ada satu rumor menhan alias perburuan manusia. Ada cerita kalau kaisar sebelumnya yang digulingkan oleh cuti yaitu Kaisar Qianwan sebenarnya nggak mati kebakar di istana tapi kabur ke luar negeri. Nah, banyak sejarawan menduga salah satu misi rahasia Cheng He adalah buat nyari mantan kaisar yang kabur itu, yang kalau beneran ada bisa jadi operasi pencarian orang paling masif di atas air dalam sejarah Tiongkok. Kaisar Yongle punya ambisi gila buat merekonstruksi tatanan dunia dengan Tiongkok sebagai episentrumnya. Dia ingin legitimasi tahtanya yang didapat lewat kudeta berdarah diakui oleh dunia internasional agar ia terbukti benar-benar memegang mandat dari langit. Jadi setiap kapal yang bersandar nggak cuma bawa barang, tapi bawa pesan kalau Tiongkok adalah bos besar dunia dan kalian lebih baik jadi teman kami kalau mau aman. Di tahun 1407 dalam perjalanan pulang dari pelayaran pertamanya, Cheng He dapat laporan kalau Selat Malaka lagi nggak aman. Ada sosok raja bajak laut legendaris bernama Chen Cui yang lagi berkuasa di Palembang. Chen Cui ini nggak main-main. Dia punya ratusan kapal dan sekitar 10.000 anak buah yang suka neror pedagang di perairan kita. Nah, disinilah drama dimulai. Chen Cui ini licik. Dia pura-pura mau menyerah dan tunduk sama Cheng He. Tapi untungnya Cheng He punya intel lokal yang hebat. Ada tokoh China Muslim di Palembang namanya Si Cincing. Dia secara rahasia ngelaporin ke Cheng He kalau itu cuma jebakan dan si bajak laut itu sebenarnya lagi nyiapin serangan dadakan buat ngerampok armada harta kaisar. Begitu dapat info A1 dari si Cincing, Cheng Ho langsung pasang mode tempur. Terjadilah pertempuran Palembang tahun 1407 yang sangat berdarah. Armada harta yang dilengkapi meriam dan prajurit terlatih itu menghajar balik pasukan bajak laut secara brutal. Sekitar 5.000 perompak tewas, 10 kapal mereka hancur berkeping-keping, dan 7 kapal lainnya berhasil disita. Chen Cui sendiri akhirnya ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Nanjing buat dieksekusi di depan umum sebagai peringatan buat siapapun yang berani ganggu jalur perdagangan kaisar. Gara-gara aksi bersih-bersih ini, Selat Malaka yang tadinya horor langsung jadi jalur yang aman buat perdagangan dunia.
Sebagai ucapan terima kasih karena udah bantu, Kaisar Ming lewat Cheng He ngasih mandat ke Xi Jinping buat jadi Pacification Superintendent atau semacam pejabat resmi kekaisaran yang stabilin wilayah Palembang. Tapi Cheng He nggak cuma mampir di Palembang, dia juga rajin banget bolak-balik ke pesisir utara Jawa mulai dari Tuban, Gresik, sampai Surabaya. Di kota-kota pelabuhan ini, armada Cheng He benar-benar jadi pusat perhatian. Mereka nggak cuma bawa barang mewah, tapi juga bawa pengaruh besar buat perkembangan ekonomi dan komunitas di sana. Cheng He punya peran raksasa dalam membentuk kebudayaan dan peradaban di Nusantara lewat penyebaran Islam. Cheng He sendiri adalah seorang muslim yang taat, dan dia nggak sendirian. Dia ditemani tokoh-tokoh hebat seperti Mahwan dan Hasan yang juga muslim. Jadi misi ini nggak cuma soal politik, tapi juga semacam dakwah kultural. Di setiap pelabuhan besar kayak Palembang, Semarang, dan Surabaya, Cheng He membantu memperkuat komunitas muslim Tionghoa. Yang paling unik adalah cara mereka berbaur. Bukti paling cakep bisa kalian lihat di arsitekturnya. Masjid-masjid kuno di Jawa itu atapnya bertingkat, gaya meru atau pagoda, dan nggak pakai kubah ala Timur Tengah. Ini adalah hasil akulturasi antara budaya Tiongkok, Islam, dan lokal. Contoh paling legendaris ya Sampokong di Semarang, yang awalnya merupakan tempat ibadah buat awak kapal muslim Cheng He sebelum akhirnya dikenal sebagai kelenteng. Warisan Cheng He ini juga meletakkan dasar bagi tokoh-tokoh besar di tanah Jawa. Kalian pasti kenal Raden Patah, yaitu pendiri Kesultanan Demak kan? Nah, catatan sejarah menyebutkan kalau dia punya kaitan erat dengan komunitas muslim Tionghoa ini. Jadi tanpa ekspedisi Cheng He, mungkin peta sejarah Islam di pesisir utara Jawa bakal beda banget ceritanya. Ada satu bagian dari perjalanan Cheng He yang benar-benar kayak film fantasi, yaitu pas mereka sampai ke Afrika Timur. Armada Cheng He pulang bawa kebun binatang raksasa di atas kapal. Mereka bawa singa, macan tutul, zebra, burung unta dromedari, sampai badak langsung dari pelabuhan seperti Aden dari pesisir Afrika. Tapi dari semua hewan itu ada satu yang bikin seisi istana geger, yaitu jerapah. Di dalam mitologi Tiongkok ada makhluk suci namanya Qilin yang katanya cuma bakal muncul kalau dunia dipimpin sama kaisar yang super bijaksana dan punya mandat langit. Pas jerapah ini sampai di Nanjing, bentuk fisiknya yang tinggi menjulang dan kulitnya yang unik dianggap mirip banget sama deskripsi Qilin dalam kitab klasik Konfusianisme. Kaisar Yongle yang memang lagi butuh pengakuan politik karena dia naik tahta lewat jalur perang saudara lawan ponakannya, langsung dapat durian runtuh lewat simbol ini. Kehadiran jerapah ini jadi propaganda politik paling mantap buat membuktikan kalau alam semesta pun setuju kalau dia adalah penguasa yang sah. Saking senengnya sang kaisar sampai menyuruh pelukis istana membuat lukisan jerapah dan membangun kebun binatang kerajaan untuk menampung hewan-hewan eksotis ini. Bahkan gerbang kota Nanjing pun sampai harus dirombak dan diperbesar supaya jerapah yang lehernya panjang itu bisa lewat dan masuk ke istana. Jadi hewan-hewan ini sebenarnya nggak cuma sekedar oleh-oleh atau mainan mewah, tapi adalah bagian dari sistem upeti yang menunjukkan kalau pengaruh Tiongkok udah menjangkau ujung dunia. Tiongkok merasa nggak butuh barang dagangan orang asing karena mereka udah swasembada, jadi barang-barang eksotis ini lebih ke arah simbol supremasi dan kemegahan dinasti Ming di mata internasional. Jerapah-jerapah ini pun ada yang merupakan hadiah langsung dari penguasa Afrika seperti Malindi, atau dikirim ulang lewat negara seperti Bengal untuk mengambil hati sang kaisar. Tahun 1433 menjadi saksi berakhirnya era keemasan pelayaran Tiongkok setelah armada ke-7 kembali ke pelabuhan. Cheng He sendiri meninggal dunia dalam perjalanan pulang tersebut dan kemungkinan besar dimakamkan di laut. Begitu armada ini sampai di rumah, suasana politik di istana udah berubah total karena pelindung utama Cheng He yaitu Kaisar Yongle udah wafat sejak tahun 1424. Penggantinya Kaisar Hongxi dan kemudian Kaisar Chuangde punya pandangan yang sangat berbeda dan cenderung memusuhi proyek pelayaran raksasa ini. Masalah utamanya adalah persaingan kekuasaan di dalam istana antara faksi Kasim seperti Cheng He dan faksi birokrat Konfusianisme. Para sarjana Konfusianisme ini menganggap pelayaran Cheng He adalah proyek mubazir dan pemborosan uang negara yang sangat ekstrim. Saking bencinya, para pejabat ini bahkan menghancurkan catatan pelayaran Cheng He dan membiarkan kapal-kapal raksasa itu membusuk atau dibakar di pelabuhan agar gak ada lagi kaisar di masa depan yang bisa mengulanginya. Namun, ada alasan lebih mendesak di balik keputusan ini, yaitu ancaman dari utara. Suku Mongol kembali melakukan serangan-serangan berani di perbatasan darat yang puncaknya nanti bahkan sampai bisa menangkap Kaisar Ming dalam sebuah pertempuran. Kondisi ini memaksa pemerintah Tiongkok untuk memindahkan seluruh dana dari angkatan laut ke angkatan darat demi pertahanan dalam negeri.
Duit yang tadinya dipakai buat bangun kapal-kapal canggih, akhirnya dialihkan secara masif untuk renovasi dan memperluas tembok besar Tiongkok. Pada akhirnya, Tiongkok memilih untuk menghadap ke daratan dan menutup diri dari dunia luar lewat kebijakan isolasi atau hygiene. Keputusan tragis ini membuat supremasi maritim mereka lenyap begitu saja hanya beberapa dekade sebelum bangsa Eropa pertama kali muncul di Samudra Hindia. Sejarah dunia mungkin akan sangat berbeda jika Tiongkok tetap memilih menguasai ombak daripada sibuk membangun tembok di tengah gurun. Banyak sejarawan yang gemes banget sama momen ini, karena ini dianggap sebagai peluang yang disia-siakan oleh Tiongkok tepat sebelum era modern dimulai. Spekulasi paling gedenya adalah Samudra Hindia mungkin bakal tetap jadi danau Tiongkok. Coba misalnya pas Vasco da Gama atau bangsa Portugis baru mau masuk ke perairan kita di akhir abad ke-15 dengan kapal-kapal caravels mereka yang kecil, mereka langsung berhadapan sama tembok raksasa berupa ratusan kapal perang Ming yang jauh lebih canggih. Kalau itu terjadi, otomatis bangsa Eropa nggak bakal bisa bangun monopoli rempah-rempah atau koloni perkebunan di Nusantara. Terus, gimana soal benua Amerika? Meskipun teori Gavin Menzies tentang Cheng He menemukan Amerika tahun 1421 itu masih dianggap fantasi oleh mayoritas sejarawan profesional, secara teknologi navigasi sebenarnya Tiongkok sangat mampu buat sampai ke sana jauh sebelum Columbus. Kalau mereka benar-benar mendarat di Amerika, visi dunianya bakal beda banget sama Barat. Tiongkok mungkin nggak bakal bikin sistem koloni yang meres sumber daya, tapi lebih ke sistem upeti dan pengakuan status. Bahasa Mandarin mungkin bakal jadi bahasa pergaulan global di seluruh Pasifik, dan pengaruh Islam serta Konfusianisme bakal jauh lebih dominan di wilayah Barat dibanding agama Kristen. Tapi ya itu tadi, sejarah punya jalannya sendiri. Ekspedisi Cheng He ini jadi momen pengingat buat kita semua kalau teknologi sehebat apapun gak bakal berarti apa-apa kalau nggak punya visi politik yang berkelanjutan. Tiongkok punya kota terapung, tapi mereka memilih buat balik badan dan bangun tembok di daratan. Gimana menurut kalian? Apakah dunia bakal lebih damai kalau raksasa timur ini yang memimpin penjelajahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.